Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalian Fatona di 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang ketiga, sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di video ini, saya akan menjelaskan pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI yang di dalamnya terdapat aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek dari aspek politik. Yang pertama, meningkatnya nilai keterbukaan. Contohnya, mengetahui proses dan hasil rapat sidang DPR RI. Yang kedua, meningkatnya nilai kebebasan. Contohnya, dapat memberi kritik dan saran kepada pemerintah melalui media sosial. Yang ketiga, meningkatnya nilai demokratis. Contohnya, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui aplikasi lapor untuk menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat. Pengaruh positif iptek dari aspek ekonomi. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal. Contohnya, terdapat startup berstatus unicorn di Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia berkat adanya investasi asing. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Contohnya, meningkatnya ekspor kerajinan tradisional Indonesia seperti tas, kain batik, dan sebagainya yang dipasarkan secara lokal. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat khususnya dari sektor digital. Contohnya, dengan berkembangnya e-commerce, media online, dan transportasi online. Yang keempat, menciptakan profesi baru dan meningkatkan kekuatan kerja. Contohnya, berkembangnya profesi baru yang mengandalkan sektor digital seperti atlet e-sport, content creator, dan sosial media spesialis. Pengaruh positif iptek dari aspek sosial budaya. Yang pertama, cepatnya pertukaran informasi. Contohnya, bisa menyaksikan pemilihan Presiden Amerika Serikat melalui televisi atau internet. Yang kedua, mudahnya mempelajari tata nilai sosial budaya. Contohnya, meniru semangat kerja keras dari boyband dan girlband Korea Selatan. Yang ketiga, meningkatnya peran wanita di berbagai sektor kehidupan. Contohnya, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua OSIS. Yang keempat, meningkatnya daya pikir dan kepekaan individu. Contohnya, meningkatnya rasa toleransi antar individu. Pengaruh positif dari aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pertama, menguatnya supremasi hukum atau menguatnya keadilan hukum. Contohnya, tilang elektronik mengurangi penilangan kriminal. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Contohnya, peraturan tentang tata cara belajar online di masa pandemi. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak yang lebih profesional. Contohnya, kemudahan dalam mengakses hasil